biarlah selama kami hidup, Tuhan, ada selalu puji-pujian kepadamu, Tuhan. Selagi kami bernafas, Tuhan, dan tidak ada henti-hentinya, biarlah ada spirit yang selalu menyanjung Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Terimalah pujian kami, Tuhan, terimalah sanjungan kami, Tuhan. Betapa terima kasihnya kami kepadamu, Tuhan Yesus, atas segala yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau terima, Tuhan, semua sanjungan kami, Tuhan Yesus. You are God who is worthy to be praised. Terima kasih, Tuhan Yesus. Teduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Silakan saudara duduk kembali. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya dalam memasuki tahun 2024 ini, kita akan mengalami banyak hal yang indah dari Tuhan. Amin, saudara. Doakan selalu, ya. Saya ingin mengundang seluruh para ibu-ibu untuk bisa hadir tanggal 31 Januari di tempat ini. Teman saya, Pastor Johan Mugi, akan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya akan memberkati kita semuanya. Amin. Seluruh para wanita diundang. Ya, nanti pengumumannya ada, saudara-saudara bisa daftarkan diri saudara. Nanti tanggal 7 Juni, saudara, waktu anniversary kita yang ke-37, anniversary-nya GKP PMDC yang ke-37, Pastor Kong Hee sudah confirm akan bicara di tengah-tengah kita, akan memberkati kita semuanya, saudara. Dan kemudian nanti Women Conference yang akan datang bulan Agustus akhir, saudara Pastor Bobby Chow bersama istrinya, itu adalah kandidat untuk menggantikan Pastor Kong Hee dari City Harvest Church, itu akan bicara di Women Conference sebagai pembicara utama. Saudara, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam gereja ini. Amin, saudara. Nah, saudara, pada pagi siang hari ini saya ingin sekali lagi bicara soal tentang the house of prayer, rumah doa. Pentingnya kita membangun rumah doa. Kenapa kita perlu mengarahkan diri kita untuk memiliki tekad untuk menjadikan gereja ini menjadi house of prayer, rumah doa. Karena itu memang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Rumahku, saya tahu saudara belum makan, ya saudara. Nanti setelah kebaktian saudara makan. Mari kita semangat membacanya. Matius 21 ayat 13 kata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun. Nah saudara, satu ayat yang agak kontradiktif tetapi ada tegurannya juga. Tuhan ingin rumahnya atau gerejanya menjadi rumah doa. Tidak gampang seperti yang saya katakan untuk menjadikan gereja Tuhan itu menjadi rumah doa. Kalau tidak hati-hati, gereja menjadi yang disebut Bless Me Club. Ya, tempat kumpulnya orang-orang yang hanya minta untuk diberkati. Kalau tidak hati-hati, gereja bisa menjadi entertainment center. Di mana orang itu hanya di-entertain, hidupnya tidak berubah, hidupnya tidak pernah melakukan kebenaran, tetapi hanya cuman senang sementara, dihibur 1 minggu, 1,5 jam atau 2 jam, dan kemudian pulang dan tidak berubah. Saudara kita, we are missing the target kalau itu. Tuhan ingin rumahnya, rumah Tuhan menjadi rumah doa. Artinya apa sih rumah doa itu? Artinya sebagai tempat untuk bagi kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita punya relationship, hubungan yang semakin lama semakin dekat dengan Tuhan yang kita sembah. Itu yang artinya seperti itu. Saudara. Relationship itu penting sekali, saudara. Nah, Tuhan Yesus menegur ada bahayanya, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kenapa Tuhan itu menegur gerejanya seperti itu? Karena saudara, kalau tidak hati-hati, saudara, walaupun ini indah, walaupun pujiannya indah, kita bisa menjadi sarang penyamun. Nah, wow, saudara,
Bukankah itu terlalu kasar untuk kita? Tapi begini, bagi penyamun atau pencuri, itu relationship is not important. Relasi itu tidak perlu. Yang penting adalah barang yang dia curi. Betul nggak, saudara? Barang yang dia dapatkan, itu yang paling penting, saudara. Tidak ada pencuri yang datang ke rumah saudara malam-malam, saudara, dan kemudian sebelum mengambil barang-barang saudara, kemudian membangunkan saudara, ayo kenalan dulu yuk, ayo namaku siapa, dan tidak ada, saudara, tidak ada. Itu, saudara. Kalau bisa didoakan supaya saudara tidur lelap, dan kemudian barang-barangnya itu diambil, saudara. Bagi seorang penyamun itu, saudara. Maksudnya begini, saudara, jangan sampai gereja itu menjadi sarang penyamun di mana we just want the blessings, but we don't want to know the blessers. Kita hanya ingin berkatnya dan tidak mau menjalin relasi dengan yang memberi berkat. Amin, saudara. Amin. Saya tidak menyinggung saudara, saudara. Saya menyinggung saya sendiri, saudara. Karena gereja ini macam-macam, saudara. Dan kita harus mengingatkan diri kita sendiri, jangan sampai kita ini salah arah, saudara. Jangan sampai gereja ini menjadi entertainment center, saudara. Saya akan susah, sedih. Saya tidak akan menutup mata saya dengan, enggak usah ngomong. Saya tidak ingin mati kok, saudara. Saya tidak akan senang kalau melihat gereja ini tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Amin, saudara. Seorang yang bernama Blake Pension mengatakan, the place which Christ governed is the house of prayer. Artinya, saudara, kalau kita membangun rumah doa, kita membuka diri kita, kesempatan bagi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan melakukan pemerintahannya, menyebarkan pemerintahan. God governs. Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Melalui apa? Doa-doa kita. Amin, saudara. Dan saudara, minggu yang lalu sebelum doa pagi hari Sabtu, saudara, pada waktu saya siap-siap untuk pergi doa pagi, ada satu impresi dalam hati saya jelas sekali, ya mungkin itu saudara bisikan Roh Kudus, ya kita perlu berhati-hati, saudara. Ya. Hamba Tuhan juga perlu berhati-hati kalau ngomong Tuhan bicara sama saya, gitu, ya kan, saudara. Padahal Tuhan tidak bicara, repot, saudara. There is a strong impression yang dalam hati saya mengatakan gereja yang memfokuskan dirinya kepada doa, gereja itu tidak akan pernah salah arah. Saudara. Tapi sebaliknya, gereja yang tidak memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang lain dan bukan doa sebagai prioritas akan salah arah. Saudara. Itu yang strong impression. Itulah sebabnya hari ini saya ingin sharing, mengulangi lagi, mengingatkan kita semuanya tentang the important of prayer, saudara. Dalam pelayanan 30 tahun lebih sebagai gembala, saudara, saya mengambil komitmen tahun-tahun ke depan saya akan I will push myself untuk lebih banyak berdoa dan mengajak kita semuanya menjadikan gereja ini menjadi gereja yang berdoa. Amin, saudara. Ada 3 hal yang akan terjadi, saudara, yang pada waktu kita berdoa. Yang pertama, saudara, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, doa itu bukan hanya cuman membacakan prayer list atau daftar-daftar pergumulan dan kebutuhan kita kepada Tuhan, tetapi doa itu membuka kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara. Pada waktu saya full time pertama kali, saudara, dan kemudian Pak Yeremia Rim sebagai perintis dari gereja ini pernah mengatakan pada saya, Andreas, kalau kamu jadi hamba Tuhan, satu hal yang kamu harus ingat, kamu harus banyak hidup dengan iman dan berdoa. Kenapa? Kalau doamu tidak bisa menolong kamu, doamu juga tidak bisa menolong orang lain. Saya digituin, saudara. Kalau imanmu tidak bisa menolong kamu, dirimu sendiri, imanmu juga tidak bisa menolong orang lain. Tidak ada gunanya, saudara. Justru kamu sebagai hamba Tuhan harus betul-betul hidup dalam iman, harus betul-betul hidup dalam berdoa, sehingga kuasa Tuhan terbukti dalam kehidupanmu, dan orang melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, baru orang itu nantinya akan percaya bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah lupa tentang hal itu.
Oleh sebab itu saya betul-betul mengingatkan diri saya untuk bisa meningkatkan doa pribadi saya. Yang kedua, saudara, kalau kita berdoa bukan hanya kuasa Tuhan yang kita terima, tapi Tuhan akan mendewasakan kita saat kita berdoa. Saudara. Kalau kita berdoa bukan hanya ngomong curhat sama Tuhan, tapi Tuhan itu seakan-akan kita membuka kehidupan kita supaya Tuhan memproses kita. Saudara. Karena apa? Tuhan, gampang bagi Tuhan memberikan berkat. Tapi tidak gampang untuk diri kita, menyiapkan diri kita untuk menjadi orang yang bisa mampu menerima berkat dan tidak sombong. Itu sesuatu yang tidak gampang, saudara. Ya, mampu, Tuhan mampu memberikan mujizat, gampang, saudara. Tapi tidak gampang bagi kita untuk mengalami mujizat dan tetap memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biasanya kemuliaan bagi dua. Tuhan separuh, aku separuh. Justru yang lebih lama itu dari kita. Gampang bagi seorang ibu untuk memberikan kepada anaknya sebuah pisau. Pisau adalah alat yang berguna macam-macam. Tidak mungkin kita masak tanpa pisau. Memotong daging, memotong buah dan lain sebagainya. Tetapi ibu itu menunggu sampai anak itu cukup dewasa untuk bisa memakai pisau itu dengan bijaksana. Kalau tidak, dia akan melukai dirinya sendiri, bahkan bisa melukai orang lain. Betul nggak, saudara? Gampang kok. Banyak orang setelah diberkati, setelah menerima mujizat, keblinger, saudara. Lupa daratan, ingat lautan, saudara. Repot, saudara. Justru melalui doa-doa itu Tuhan mendewasakan kita, menjadikan kita itu orang yang siap untuk menerima mujizat Tuhan. Dan itu biarlah itu menjadi kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga pada waktu kita berdoa bukan hanya mendewasakan kita, tapi mengarahkan kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara. 3 hal utama inilah hal yang perlu kita ingatkan pada pagi siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mengizinkan saudara Bumi untuk bisa sharingkan beberapa poin dari poin ini. Dan mari kita sambut saudara Bumi, silakan Bumi. Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebuah privilege untuk saya bisa sharing firman berdampingan dengan Pak Andreas, tapi juga pressure-nya besar sekali karena biasanya nanti dibanding-bandingkan. Tapi saya harap enggak gitu. Anyway, kalau bicara tentang doa, bicara tentang kehidupan doa, doa itu sudah jadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan saya. Doa itu sudah menjadi satu hal yang esensi dalam kehidupan saya pribadi. Kalau saya bisa boleh cerita. Dan bahkan dalam kehidupan pelayanan saya, terutama pada saat saya awal-awal jadi utusan misi di Afrika pada saat itu, pada saat saya pertama kali sampai di Afrika, bahasanya enggak tahu, saya belum bisa engage dengan orang lokal, saya enggak tahu harus ngapain, kepingin ngomong juga enggak bisa, kepingin interaksi juga enggak bisa. Akhirnya hari-hari saya selama saya jadi utusan misi di awal saya habiskan untuk banyak berdoa. Banyak berdoa, saya berdoa ini, berdoa itu sama Tuhan untuk ada kegerakan terjadi di sana dan itu jadi satu hal yang akhirnya membuat saya selama 4 tahun di Afrika bisa dibilang cukup, saya lihat banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan kami di Afrika. Bapak Ibu, kalau bicara tentang doa, dibilang tadi pada saat kita berdoa Allah itu bekerja. Yang pertama, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya sudah menikah sekarang, anak saya 1. Tapi dulu waktu pertama kali pacaran sama istri saya, maksudnya pacaran sama Mega yang sekarang sudah jadi istri saya, awalnya semuanya berjalan baik. Mega itu teman saya dari kelas 1 SD, jadi kami sudah kenal sangat lama. Orang tuanya tahu saya,
orang tua saya tahu dia. Jadi awalnya semuanya berjalan dengan baik. Sampai akhirnya emaknya Mega dari pihak papa itu tahu tentang hubungan kami. Tahu kalau kami berpacaran. Terus mulai sejak itu emaknya nggak setuju saudara-saudara. Emaknya Mega itu enggak setuju kalau Mega pacaran sama saya. Ya sebenarnya alasannya simpel karena saya full timer gereja gitu. Full timer gereja, saya ini bukan pengusaha, bukan yang bagaimana gitu. Dan itu cukup berat untuk papanya Mega juga pada saat itu. Karena untuk papanya merestui kami secara 100% itu berat karena emaknya itu punya andil cukup besar dalam keluarga besarnya Mega. Nah kalau papanya memihak saya, dia kan bertentangan sama emaknya Mega. Itu berat untuk papanya. Jadi berat untuk hubungan kami pada saat itu. Dan lebih berat lagi, apalagi orang yang sedang jatuh cinta terus tiba-tiba dilarang. Dan lebih sulit lagi karena emaknya itu bukan orang Kristen. Emaknya itu bukan orang Kristen, itu yang lebih sulit lagi. Emaknya kan tanya sama saya, kamu kerjanya apa? Saya staf gereja gitu. Kamu punya mobil? Enggak, Mak. Kamu punya rumah? Enggak, Mak. Nah nanti cucuku kamu kasih makan apa? Nanti Tuhan yang cukupkan, Mak. Ngawur kamu. Dan itu masuk akal saudara, dan itu berat untuk emaknya menerima saya. Singkat cerita satu saat emaknya Mega tanya sama saya, Mega minta informasi, kamu lahir di mana? Kamu lahirnya jam berapa? Kamu lahirnya ngadap kemana? Timur, utara, barat, selatan? Dan saya bilang, waduh, saya awalnya saya enggak mau kasih. Dan saya bilang sama Mega, ayo kita berdoa. Kita ngalami hal yang sulit, tapi kita mau serius, ayo kita berdoa. Saya berdoa supaya Tuhan lembutkan hatinya emaknya. Saya berdoa supaya Tuhan ubahkan situasi kami. Sampai saya berdoa, Tuhan naikkan gajiku Tuhan. Ya enggak naik-naik juga. Tapi akhirnya ada suara dalam hati saya, kasih aja informasi itu. Karena saya tahu itu akan dibawa ke orang pintar, saya tahu akan dibawa ke guamnya, dan saya enggak suka dengan hal seperti itu. Saya enggak percaya dengan hal seperti itu, saya enggak suka. Tapi ada suara dalam hati saya, kasih aja. Dan saya bilang sama mereka, yuk kita berdoa. Kita percaya kalau Tuhan itu berkuasa, kuasanya itu jauh lebih besar dari apapun, dan dia bisa pakai apapun untuk mengubah keadaan. Akhirnya saya kasih. Saya cerita hasilnya bagus. Udah kayak check up ya, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Tapi saya bilang sama mereka, saya enggak peduli hasilnya apa. Saya cuma peduli apa kata Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang kasih. Saya cuma tertarik sama satu hal di terakhir. Waktu Mega cerita, ini hasilnya bagus, ini. Dan terakhir orang itu bilang gini, orang itu maksudnya saya, itu ada dewa pelindungnya. Dan saya bilang sama Mega, kamu bilang sama Mak, dewa pelindungku namanya Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itu megang kuasa di atas segala kuasa. Apapun di dunia ini itu Tuhan yang pegang kuasa itu. Bahkan guamnya, bahkan orang pintar itu tidak sepinter Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara kalau Tuhan itu melakukan mujizat itu kecil. Mujizat itu mudah untuk Tuhan. Kalau Tuhan tuh mau bilang, kalau Tuhan tuh mau restui hubungan kami, itu dengan mudah. Tapi yang kedua adalah Tuhan itu juga tertarik untuk mendewasakan kita. Tuhan itu tidak cuma tertarik untuk kasih mujizat, untuk kasih kuasanya, mengerjakan kuasanya dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu juga tertarik untuk mendewasakan kehidupan kita. Mendewasakan kita melalui doa-doa kita. Doa itu membuat kita itu bertumbuh, mencapai kedewasaan rohani, di mana semakin dewasa kerohanian kita itu tidak jadi self-centris. Kita itu tidak menjadi orang yang self-conscious, yang berpusat sama diri kita sendiri, tetapi God-centris, God-conscious. Di mana
pusat perhatian kita itu kepada Tuhan sendiri. Tadi Pak Andreas sudah bilang, Tuhan tuh melakukan ini supaya menyiapkan kita pada saat Allah itu menyatakan kuasanya, pada saat Allah itu mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita itu bisa nerima itu. Dan kita tidak jadi orang yang sombong. Tahun 2012 waktu saya pertama kali sekolah ke Amerika, saya sekolah di sekolah Alkitab tapi saya ambil sekolah musik. Tahun 2012 saya ke sana dengan skill gitar yang cukup baik, cukup tinggi. Dan saya datang ke sana, saya lihat mahasiswa di sana, bahkan mahasiswa yang semester 8 pun saya lihat permainannya ya nggak sebagus saya lah. Gitu. Dan bahkan saya bisa bilang kebanyakan orang di sana ya 90%, 95% orang yang ada di kampus itu permainannya enggak lebih bagus dari saya. Sampai satu kali ada satu conference besar, conference anak muda, setiap tahun diadakan. Dan yang main di atas panggung itu bukan saya. Yang main gitar bukan saya. Hati saya tuh wah jengkel sekali gitu. Yang main itu enggak lebih bagus dari saya. Saya bisa main jauh lebih baik daripada dia. Dan tugas saya selama conference itu yaitu bersih-bersih, termasuk bersihkan kamar mandi. Bukannya megang gitar, saya pegangnya kosek WC, saudara-saudara. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan orang itu tuh mainnya enggak lebih bagus daripada saya. Saya lebih baik, bisa lebih baik main daripada dia. Sombong ya saudara, saya sombong ya. Sombong sekali ya. Conference itu selesainya jam 9 malam, saya kerja mulai jam 9:30 sampai jam 12:30 sampai jam 1. Bersihkan WC, bersihkan karpet, bersihkan hall. Sorry ya saudara ya. Tapi ya anak muda itu di sana saya enggak tahu ya. Kenapa kok kalau kencing tuh bisa kececeran kemana-mana gitu loh. Itu tuh joroknya minta ampun, pesingnya minta ampun. Ya ampun. Dan saya bersihkan tuh kamar mandi itu saya dengan hati yang dongkol sekali. Dan Tuhan bicara sama saya. Kalau hatimu masih sombong, kalau hatimu masih congkak, aku tidak akan pernah bisa pakai kamu. Kalau hatimu masih seperti ini, sampai kapanpun kamu akan terus bersihkan WC. Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah untuk Tuhan itu melakukan mujizat, mudah untuk Tuhan itu mengerjakan kuasanya, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita itu sangat mudah. Tapi pada saat kuasa Tuhan, pada saat mujizat Tuhan itu terjadi melalui hidup kita, kemuliaan kita yang nyata atau kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan itu tertarik untuk mengerjakan kuasanya, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi dia tertarik untuk bekerja dalam hidup kita, membenahi hati kita. Supaya pada saat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan itu yang nyata, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Terima kasih, saya kembalikan Pak Andreas. Justru pengalaman 4 tahun di Amerika itu ngosek WC itu, motong rumput, saya lihat pernah melihat motong rumput. Gereja di sana bukan di sini, itu rumputnya itu luas lah, halamannya sangat luas. Motong rumput bukan pada waktu musim winter semuanya. Saudara, justru itu yang menyiapkan dia akhirnya menjadi seorang utusan Injil di Afrika. Saudara gampang, saudara kita ingin mau naik, mau tampil, saudara. Untuk Tuhan memberikan kita berkat bisa, tapi jangan sampai kita itu menjadi orang yang menyalahkan berkat itu untuk kepentingan diri sendiri. Saudara. Itu yang ketiga, saudara. Yaitu mengarahkan kita selain mengalami kuasa Tuhan dan mendewasakan kita, yaitu yang ketiga adalah mengarahkan kita untuk melakukan apa yang benar
di hadapan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang keempat dan kelima. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Saudara, inilah doa Daud. Jadi bukan hanya berdoa supaya Tuhan mendewasakan kita, tetapi Raja Daud itu berdoa supaya Tuhan itu menyatakan kebenarannya di dalam hidupnya, supaya dia bisa melakukan apa yang benar di hadapannya. Saudara, hari-hari ini ada salah satu bahaya yang menurut saya, yaitu Amsal 16 ayat yang kedua dikatakan demikian, itu bahaya zaman ini, yaitu segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, sebetulnya kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi seringkali yang dihadapi adalah kita melakukan apa yang benar menurut pikiran kita sendiri. Itulah hal yang terjadi hari-hari ini. Konseling hari-hari ini bukanlah hal yang mudah, saudara. Konseling hari-hari ini sulit karena orang itu kemasukan yang ini, saudara. Orang itu merasa benar sendiri, saudara. Nah itu, saudara. Nah kalau orang itu merasa benar sendiri, saudara, ada kemasukan roh yang nama bahasa Perancisnya itu roh ngeyel, saudara. Roh ngeyel, saudara. Roh sakarepe dhewe, saudara. Dan itu membuat konseling menjadi sangat susah karena apa? Kita ngomong kebenaran dan orang itu ngomong juga apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Lah itu sulit, saudara. Hari-hari ini akan 6 tahun terakhir ini bahkan sangat-sangat sulit untuk bisa menjelaskan tentang hal ini, saudara. Bahkan saudara merasa juga membesarkan anak-anak, saudara, menjadi dewasa bukanlah hal yang gampang. Karena apa? Karena ada spirit yang mereka merasa tahu kebenaran. Karena tahu informasi lebih banyak, akhirnya mereka menganggap mereka tahu tentang kebenaran. Nah itu berat, saudara. Ya, itu yang. Tapi kenapa? Kenapa orang itu yang seharusnya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tapi bisa bergeser, mereka melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Kenapa itu bisa bergeser, saudara? Salah satunya ada cerita di Alkitab Perjanjian Lama, saudara, yaitu karena mereka beralih dari menyembah Allah yang benar, kemudian mereka beralih menyembah berhala. Saudara. Itu yang terjadi di umat Israel. Saya tidak usah terlalu panjang, tapi ini, saudara, kalau ada seseorang berdoa kepada Tuhan, kalau ada seseorang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara, dan Allah yang kita sembah itu adalah seorang pribadi yang luar biasa. Saudara. Semakin kita mengenal dia, semakin kita mengenal hatinya. Saudara. Semakin kita mengenal hatinya, semakin kita mengenal apa kebenaran disebut kebenaran menurut Tuhan itu, saudara. Saudara tidak usah begitu. Kalau kita hidup sebagai suami istri aja, saudara, terjadi impartasi, saudara. Nilai dan lain sebagainya. Dan akhirnya kadang-kadang suami mau melakukan ini, dia tidak melakukan karena dia tahu bahwa apa yang dia akan lakukan itu tidak membuat istrinya tidak senang. Itu, saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi impartasi kebenaran dalam kehidupan kita. Kebenaran itu akan masuk dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Ya, jadi pada waktu ini yang benar itu. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan dan sungguh-sungguh kita tunduk kepada Dia, kita mengakui kehebatan Tuhan, kita submit to His authority dan lain sebagainya. Maka yang terjadi itu kita menghargai kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Nah pada waktu bangsa Israel itu mulai menyembah berhala, pernah terjadi itu, saudara. Pada waktu bangsa Israel menyembah patung lembu emas, saudara. Pada waktu mereka menyembah berhala, dan berhala ini bukan sesuatu oknum atau pribadi yang hidup. Itu adalah satu benda mati, saudara.
maka benda mati ini tidak bisa mengimpartasikan kebenaran dalam kehidupan kita. Maka kebenaran itu akan kembali kepada kita menurut standar kita, saudara. Menurut standar kita. Sehingga akhirnya, saudara, itu Alkitab mengatakan bangsa Israel itu seperti kuda lepas kandang, saudara. Dan mereka melakukan apa yang benar di pandangan mereka sendiri, saudara. Itu, saudara. Loh, saudara, saya cerita ini bukan saya bicara soal tentang keyakinan agama lain, tidak. Ini terjadi dalam umat Tuhan, saudara. Terjadi di umat Israel pada waktu mereka tidak menyembah Allah Yahweh, saudara, mereka beralih kepada berhala, maka mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, rusak, semuanya rusak, saudara. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Bahkan, saudara, dalam umat Kristen kita perlu waspada dengan bahaya ini di sini, saudara. Berhala di sini bukan hanya patung, saudara, tetapi berhala itu adalah bisa mungkin keuangan kita, kesuksesan kita, saudara. Berhala itu yang kita berhalakan itu mungkin prestasi kita, saudara. Gelar kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya, saudara. Dan apa yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa mengimpartasikan kehidupan, saudara. Kebenaran dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya, saudara, kita ini akhirnya hidup benar menurut diri kita sendiri. Nah, kalau sudah begitu, orang ini sulit, saudara. Sulit. Kalau misalkan harus menyelesaikan masalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan kehendak Tuhan if that person will not submit to God's truth or righteousness. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau orang itu nggak mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan suruh mengampuni, kok enak diampuni. Kok enak diampuni. Nah, kalau sudah mau ngeyel kayak gitu, ya sudah sulit, saudara. Inilah bahaya hidup pada zaman ini. Saudara, saya ingin kembali kepada ayat tadi, tentang Daud tadi. Saudara. Coba kita baca lebih teliti lagi ayat ini, saudara. Yang dikatakan Raja Daud, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kalau kita harus menilai doa semacam ini, saudara, ini bukan doa raja, saudara. Rasanya begitu, saudara. Raja itu harus confident. Raja itu doanya nggak seperti ini. Ini doanya orang buta, saudara. Seperti nggak tahu jalan, saudara. Betul nggak, saudara? Beritahu jalan-jalanmu, saudara. Tetapi dari doa ini kita melihat how he treat his God. Bagaimana dia menempatkan dan menganggap Tuhannya itu sebagai apa, saudara. Saudara bisa merasakan itu, saudara. Kalau dia mengatakan hal-hal yang seperti ini, saudara, kira-kira dia gambarkan Tuhan yang dia sembah itu sebagai apa? Itu yang luar biasa, saudara. Dia menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Walaupun dia raja, Allah yang dia sembah itu raja di atas segala raja. Walaupun dia hebat dan kaya dan menang perang terus, there's nothing compare his God. Dan dia mengatakan, Tuhan beritahukan jalan-jalanku. Seharusnya dia sudah tahulah apa yang harus dia lakukan. Wong dia raja. Saudara. Kalau salah pun orang lain yang disalahkan, bukan dia. Saudara. Dari sinilah kita tahu bahwa dia menjadi raja yang hebat. Karena dia selalu menganggap Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia menempatkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah yang dia sembah. Sehingga dikatakan beritahukanlah, tunjukkanlah, bawalah aku jalan kebenaranmu, ajarlah kayak enggak ngerti apa-apa. Dan kemudian aku yang menantikan engkau. Wow, luar biasa. Nah kalau kita mempunyai sikap seperti ini, maka Tuhan mengimpartasikan kebenaran dalam kehidupan kita.
Kalau kita punya spirit yang demikian, hanya kebenaran. Malah kita akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan bukan melakukan apa yang tidak benar di mata kita. Amin, saudara. Itu yang menjadi luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lihat dan mengerti. Jangan sampai kita terjebak dengan hal yang seperti ini. Kenapa konseling jadi sulit? Kenapa kita menghadapi orang yang sulit? Kalau ada masalah, istilah bahasa Inggrisnya, orang itu, they don't trust God to solve the problem. They act like God to solve the problem. And they do the right things in their own eyes. Susahnya itu mereka tidak mempercayakan itu kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi mereka bertindak seolah-olah kayak Tuhan. Raja Daud pada waktu menghampiri Tuhan, rajanya dicopot. Hanya cuma satu raja, yaitu Allah yang dia sembah. Tapi kalau kita sudah tidak punya relationship dan tidak bisa melihat tentang kebesaran Allah, kita yang jadi raja. Makanya banyak orang bertindak semena-mena. Saudara, mari kita sadari akan hal ini. Biarlah doa-doa kita itu membuat kita mengalami kuasa Tuhan, mendewasakan kita, tapi kita juga bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita itu seperti Raja Daud, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebaikan dan kebajikan itu yang akan mengikuti aku sepanjang umurku. Wow, itu yang luar biasa. Sekarang saudara, yang bagian yang terakhir secara cepat, bagaimana membangun mezbah doa. Loh, tadi katanya membangun rumah doa. Saya ingin beritahu saudara, kita tidak akan bisa membangun rumah doa tanpa kita membangun mezbah doa dalam kehidupan pribadi kita. Saudara. Karena membangun rumah doa itu bukan eventnya, tapi jemaat, seluruh jemaat ini. Kalau kita mau mengambil komitmen pada hari ini, pada jam ini, aku mau membangun kehidupan doa pribadiku lagi, maka kita ini menjadi rumah doa tuh, bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya. Amin. Oh, ya. Semangat, saudara, semangat. Saya khotbahnya sudah semangat, saudara ya. Sudah semangat ini, saudara. Ya, saudara. Mari kita mengambil komitmen untuk membangun mezbah doa. Caranya begini, saya akan secepat-cepat saja. Satu, saudara, menyadarkan diri sendiri tentang pentingnya doa. Saudara, ini yang paling sulit. Kita sering menyadarkan orang lain, tapi kita tidak sering menyadarkan diri sendiri, saudara. Tentang pentingnya doa. Motivate yourself to pray. Remind yourself about the importance of prayer. Saudara, saya selalu mengingatkan saya sendiri dengan satu quotes yang mengatakan orang Kristen yang tidak serius dengan doanya, tidak serius dengan kekristenannya. Jadi akhirnya saya ukur kekristenan saya ini serius atau enggak, saudara, apakah aku sudah berdoa lebih lagi. Kalau enggak, aku ini juga menjadi orang, walaupun pendeta, tidak serius dengan kependetaanku, tidak serius dengan kekristenanku. Saudara. Remind yourself about the importance of prayer. Yang kedua, set a time to pray. Tetapkan waktu untuk berdoa, saudara. Kita punya waktu untuk makan. Kita punya waktu untuk tidur. Kita punya waktu untuk bekerja. Kita punya waktu untuk sepedaan. Kita punya waktu untuk main golf. Betul ya? Saya menghadap ke sana. Ya. Tetapi, do you have time to pray? Bukankah waktu untuk berdoa itu lebih penting daripada yang lain? Ya, jadi set your time to pray. Dan kalau waktu itu minta supaya tidak diganggu orang lain. Tidak diganggu orang lain. Belajarlah untuk terbuka di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan openness. Keterbukaan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Jangan merasa bahwa kalau kita mengemukakan kelemahan kita, kita kelihatan jadi orang lemah.
Tidak semua orang kepingin dilihat jadi orang lemah. Kita semua ingin dilihat sebagai orang yang luar biasa, yang wow, yang hebat itu. Lihat aja Instagramnya. Yang ditampilkan yang wow gitu. Ya kan, jadi tapi justru kalau berdoa saya pun mengungkapkan kelemahan saya bisa khawatir. Percaya enggak? Pendeta bisa khawatir. Siapa yang percaya pendeta bisa khawatir, saudara? Percaya enggak bisa? Pendeta bisa mangkel. Bisa, saudara. Semua. Saudara. Dan itulah kalau saya jengkel, kalau saya marah, kalau saya pahit, saya rasanya aduh gemes sama itu, saudara. Ya, tapi bicara kelemahan-kelemahan saya juga ada, kelemahan pribadi. Dibicarakan sama Tuhan. Didekatkan diri dengan firman Tuhan. Jangan jauhkan diri dengan firman Tuhan. Berdoa is berdoa. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. It's so simple, saudara. Saudara bisa beli buku Saat Teduh di mana-mana. Saudara bisa download. Itu saya anjurkan saudara bisa download buku renungan harian Our Daily Bread. Salah satu renungan yang sangat bagus untuk bisa kita baca setiap hari. Dan yang kelima, jangan lupa untuk beriman. Kalau Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya, berimanlah bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, saudara bisa foto ini, saudara. Ini adalah practical step supaya kita enggak pun cuman pengerti filosofi saja. Let us together make a commitment to build a personal life of prayer. Mari kita dengan sungguh-sungguh membangun mesbah doa kita masing-masing. But at the end, mari kita lihat bahwa gereja ini menjadi rumah doa. Di Surabaya pernah ada gereja Pantai Kosta yang suka berdoa, namanya GBPS. Gereja itu ribuan dan ribuan orang. Dan ribuan orang itu berdoa, ribuan orang mengalami mujizat, ribuan orang saudara, berkembang, jiwa-jiwa dijangkau. Saudara. Saya rindu kita bisa menjadi seperti itu, meneladani gereja yang berdoa seperti itu. Dan tidak terjebak dengan entertainment, tidak terjebak menjadi gereja yang bless me club saja, tapi sungguh-sungguh berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. God bless you all. Amen. 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 Amen.